Brak! Pintu kamar 404 terbanting sendiri saat Suster Maya baru saja melangkah masuk, memerangkapnya dalam kegelapan total bersama aroma busuk daging terbakar. Di tengah sunyi yang mencekam, sebuah wajah pucat tanpa mata mendadak muncul tepat di depan hidungnya. Menyeringai lebar sambil membisikkan kata, "Bedah," yang dingin dan menusuk tulang. Rumah sakit Medika Baru sebenarnya adalah monumen kemewahan. Namun kamar 404 di lantai 4 adalah wilayah terlarang yang selalu terkunci rapat. Meski fasilitasnya paling mutakhir, manajemen rumah sakit tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan ruang itu. Sebuah sisa-sisa kegelapan dari tanah tempat gedung itu berdiri. Malam itu keadaan berubah menjadi kacau saat kecelakaan maut beruntun membawa puluhan korban kritis hingga lorong rumah sakit penuh sesak. Pak Danu, pasien dengan pendarahan hebat tidak mendapat tempat tidur hingga istrinya menangis memohon belas kasihan di depan meja perawat yang kewalahan. Karena terdesak rasa kemanusiaan yang keliru, kepala perawat akhirnya memberikan instruksi untuk membuka segel kamar 404. Ia memberikan kunci perak tua yang terasa bergetar saat menyentuh kulitnya, berharap bahwa hanya satu malam tidak akan membangkitkan apapun yang tertidur di sana. Begitu Pak Danu dibaringkan di ranjang, suhu ruangan anjlok drastis hingga dinding-dinding marmer yang baru itu mulai mengembun. Bau antiseptik kuno yang tajam mendadak menyeruak, mengalahkan bau obat-obatan modern, sementara lampu neon di atas kepala berkedip-kedip tidak stabil. Pukul 3 pagi keheningan pecah oleh suara logam yang saling beradu, suara pisau bedah yang digeser di atas meja besi yang tidak terlihat. Istri Pak Danu yang sedang terjaga tersentak melihat noda darah mulai merembes dari balik wallpaper dinding, membentuk pola tangan-tangan yang menggapai minta tolong. Rupanya kamar itu dibangun tepat di atas bekas ruang bawah tanah seorang dokter bedah psikopat dari masa lalu. Sang dokter dahulu menjadikan pasiennya sebagai kelinci percobaan hidup-hidup. Dan arwah-arwah yang tersiksa itu tidak pernah meninggalkan lokasi tempat mereka dicacah. Suster Maya yang masuk untuk mengganti infus mendapati dirinya terkunci dari dalam. Gagang pintu terasa membara saat disentuh. Di cermin kamar mandi muncul tulisan merah pekat yang mengalir. Pasien baru, bagian tubuh baru, disertai suara tawa parau yang menggema dari ventilasi udara. Di bawah tempat tidur muncul sosok-sosok dengan tubuh yang tidak utuh. Ada yang tanpa lengan, ada yang kepalanya terbelah, mulai merayap naik ke atas ranjang Pak Danu. Mereka bukan sekadar hantu, melainkan manifestasi dendam yang merasa dikhianati oleh profesi medis, yang seharusnya menyembuhkan mereka. Pak Danu yang sedang terbius tiba-tiba berteriak histeris saat sebuah tangan pucat yang memegang pisau bedah karat muncul dari balik selimutnya. Bayangan seorang pria berjas putih dengan wajah hancur berdiri di ujung kaki ranjang. Perlahan-lahan mengangkat peralatan bedah kuno ke arah dada sang pasien. Istri Pak Danu mencoba berteriak, namun suaranya hilang seolah-olah dicekik oleh udara yang makin padat dan sesak. Ia melihat suaminya perlahan terangkat dari ranjang oleh kekuatan gaib. Sementara sayatan-sayatan kecil mulai muncul di kulit Pak Danu tanpa ada yang menyentuhnya. Petugas keamanan di luar berusaha mendobrak pintu yang sekeras baja. Sementara dari dalam terdengar suara tulang yang patah dan jeritan yang bukan berasal dari manusia. Ruangan itu seolah-olah berpindah dimensi ke masa lalu, di mana setiap jengkal temboknya haus akan penderitaan baru. Saat fajar menyingsing, pintu itu terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan ruangan yang porak-poranda seperti bekas medan perang. Suster Maya ditemukan meringkuk di sudut dengan rambut yang memutih semua, sementara istri Pak Danu terus menunjuk ke langit-langit dengan tatapan mata yang sudah hancur kewarasannya. Pak Danu selamat secara fisik, namun di tubuhnya kini terdapat jahitan bedah berpola aneh yang tak akan pernah bisa hilang. Sejak hari itu, kamar 404 disemen mati dan dihapus dari denah rumah sakit, membiarkan para penghuni tak kasat mata itu terus berpraktik dalam kegelapan abadi yang tak tersentuh.